Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Sepia, NIM 2082344. Saya dari Program Studi Tadris Bahasa Indonesia, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Di sini video kali ini saya akan mengenalkan buku yang berjudul Memahami Metodologi Studi Islam, yang membahas tentang suatu konsep tentang seluk-beluk pemahaman ajaran Islam, studi Islam, dan isu-isu kontemporer dalam studi Islam. Buku ini ditulis oleh Hoiria MAG. Jadi saya akan menyampaikan sinopsis dari buku ini. Buku ini itu terdapat 7 bab yang babnya itu membahas beberapa materi tentang metodologi studi Islam. Pada bab pertama yang berjudul pengajian atau pengkajian Islam. Jadi pada bab pertama ini membahas tentang pengajian atau pengkajian, yang dimana pengajian itu merupakan proses memperoleh pengetahuan Islam yang bersifat normatif, teologis yang bersumber pada Al-Quran, dan hadis yang dipahami berdasarkan salah satu tokoh mazhab atau aliran tertentu. Sedangkan pengkajian Islam merupakan proses memperoleh pengetahuan Islam yang di sampingnya itu bersifat teologis normatif, tapi juga bersifat empiris historis dengan prosedur ilmiah. Nah, lanjut pada bab yang kedua yang berjudul orientasi umum metodologi studi Islam. Bab ini membahas 4 materi. Yang pertama, pengertian metodologi studi Islam, baik secara etimologi atau bahasa, atau secara terminologi, secara istilah. Yang kedua, membahas signifikansi dan tujuan mempelajari metodologi studi Islam dengan upaya cara cepat dan tepat dalam mempelajari Islam atau usaha untuk menampilkan kembali Islam yang memiliki warisan hingga sekarang. Lalu yang ketiga, membahas tentang objek kajian metodologi studi Islam dengan aspek dan berbagai mazhab atau alirannya. Yang keempat, membahas tentang sejarah kajian metodologi studi Islam dengan memaparkan perkembangan studi Islam di dunia barat dan di Indonesia. Nah, lanjut pada bab yang ketiga, membahas tentang sumber ajaran Islam. Sumber ajaran Islam pada bab ketiga ini membahas tentang 3 materi. Yang pertama, ajaran Islam yang pertama, Al-Quran. Kata benda masdar dari kata kerja fi'il. Jadi Al-Quran adalah nama diri yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kitab suci. Yang kedua, fungsi Al-Quran, lalu isi kandungan Al-Quran, dan kaidah tafsir Al-Quran. Lalu dalam ajaran Al-Quran juga membahas tentang ketentuan dalam penafsiran Al-Quran, sistematika penafsiran Al-Quran, macam-macam kaidah penafsiran Al-Quran, metode penafsiran Al-Quran, macam-macam metode penafsiran Al-Quran, corak-corak penafsiran Al-Quran. Masih lanjut pada pembahasan bab ketiga, sumber ajaran Islam. Yang kedua, materi yang kedua yaitu sumber ajaran Islam yang kedua, yaitu Al-Sunnah atau hadis. Menyampaikan beberapa materi. Yang pertama, pengertian hadis secara etimologi dan terminologi. Yang kedua, perbedaan antara sunnah, kabar, dan asar. Yang ketiga, kedudukan dan fungsi hadis. Lalu materi yang ketiga pada bab ketiga, sumber ajaran Islam, membahas tentang sumber ajaran Islam ketiga, yaitu ijtihad, yang membahas tentang 3 materi. Yang pertama, pengertian ijtihad. Yang kedua, kualifikasi ijtihad. Dan yang keempat, metode ijtihad.
Lalu lanjut lagi pada bab yang keempat yang berjudul tentang pendekatan dalam studi Islam, membahas 3 materi. Yang pertama, pendekatan teologis dan normatif. Yang kedua, menyampaikan materi pendekatan sosiologis. Yang ketiga, membahas pendekatan historis atau sejarah. Lalu lanjut lagi pada bab yang kelima. Pada buku ini membahas tentang metode dalam studi Islam yang terdapat beberapa penyampaian materi. Yang pertama, metode finologi, yang kedua, metode deskriptif, yang ketiga, metode komparatif, yang keempat, metode pendekatan atau hermeneutika, yang kelima, metode fenomenologi, yang keenam, metode mistik, yang ketujuh, metode holistik. Seperti itu pada bab kelima pada buku ini membahas tentang 7 metode dalam studi Islam. Lanjut lagi pada bab keenam pada buku ini membahas tentang pemahaman mempelajari ajaran Islam, membahas beberapa ulumul pada pemahaman ajaran Islam. Yang pertama membahas tentang ulumul Al-Quran, yang kedua membahas tentang ulumul hadis, yang ketiga membahas ilmu kalam, yang keempat membahas ilmu tasawuf, yang kelima membahas ilmu fikih, dan yang keenam membahas ilmu usul fikih. Lalu pada bab terakhir dalam buku ini membahas tentang isu-isu kontemporer dalam studi Islam secara realitas pandangan, karena pandangan orang itu berbeda-beda. Jadi pada pembahasan yang terakhir itu terdapat 8 pembahasan tentang isu-isu kontemporer dalam studi Islam. Yang pertama yaitu aliran-aliran pemikiran Islam modern, yang kedua pluralisme, yang ketiga multikulturalisme, yang keempat demokrasi, yang kelima gender, yang keenam fundalisme, yang ketujuh radikalisme, yang kedelapan liberalisme. Baik, pada buku ini pastinya membahas tentang banyak mengenai metodologi studi Islam, yang membahas metodologi studi Islam di ranah mendunia maupun ranah Indonesia. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan tentang sinopsis buku metodologi studi Islam yang ditulis oleh Khairiyah MAG. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.